Assalamualaikum. Halo guys, di sini kita mau mengeksplorasi tentang kesenian dari Desa Wonosari yang berada di Gunung Kawi. Wonosari ya masih cukup nyaman dan bisa dilalui oleh mobil, bus, dan kendaraan umum lainnya. Dan juga tempat sini cukup sejuk ya dan nyaman bagi semua orang. Baik. Di sini juga terdapat keanekaragaman makanan yang bisa disaji secara langsung seperti yang bisa kita lihat. Selain makanan, di sini juga ada beberapa aksesoris yang bisa dibeli seperti di belakang saya. Di sini kita akan menuju Pesarian Wonosari. Terus kemudian pada hari-hari tertentu itu juga kami melaksanakan pagelaran wayang kulit. Ada dua jenis pagelaran wayang kulit. Wayang kulit itu ada dua jenis, wayang kulit ruwatan dan wayang kulit syukuran. Gitu. Jadi kalau untuk wayang syukuran itu tujuannya untuk melakukan apa ya? Sebenarnya kita menunaikan rasa syukur. Jadi biasanya itu pengunjung punya nazar atau janji. Itu kalau misalnya kayak kalau rumahnya kejual atau usahanya laris itu mereka akan anggap wayang. Nah, wayang itu yang dilaksanakan sama mereka itu adalah wayang kulit syukuran. Terus kalau untuk wayang ruwatan itu tujuannya untuk meruat atau membersihkan diri manusia dari kesialan-kesialan yang ada. Biasanya kalau untuk orang Jawa kan percaya hal-hal seperti itu. Ada misalnya sial kok nggak pernah beruntung atau ada sakit terus mungkin seperti itu. Biasanya memang mereka perlu diruat gitu. Terus kemudian setelah itu hal yang kurang baik dari Sakura tidak. Di area sini kita bisa memberi makan beberapa burung seperti yang ada di belakang saya. Di sini kita akan menuju ke Pesarian. Eyang Jugo ini adalah beliau sebagai pasukan dari Pangeran Diponegoro. Jadi dulu sewaktu perang melawan Belanda, Pangeran Diponegoro ini memiliki penasihat spiritual namanya Eyang Jugo atau Ki Zakaria II. Nah, kemudian setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda, itu Eyang Raden maksudnya Eyang Jugo ini mengembara ke arah timur Pulau Jawa sampai akhirnya di Desa Jugo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Sebelumnya, Eyang Jugo ini juga mendapat nama Mbah Jugo itu ya karena singgah di desa tersebut gitu ya. Terus kemudian setelah itu Eyang Raden Masiman Sudjono di padepokannya di Desa Sanan atau yang ini dikenal dengan nama Desa Jugo, di sana beliau mendirikan padepokan. Terus kemudian juga beliau banyak mengajarkan tentang ilmu agama Islam, terus kemudian ilmu peternakan, pertanian dan sebagainya. Terus kemudian Eyang Jugo ini juga pada masa itu masyarakat di desa tersebut ini sedang terkena wabah penyakit atau paceklik gitu. Terus kemudian Eyang Jugo ini mengobati masyarakat yang sakit itu dengan mendoa. Seperti yang dilihat, ini adalah pohon cermai ini adalah buah cermai ya yang saya pegang ini. Mirip dengan pohon yang tadi yang agung. Satu kawasan
di kelenteng ini ada juga Jamsi, juga ada kantor informasi gitu. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi, bantuan pendampingan untuk mengerjakan tugas, itu teman-teman bisa langsung menghubungi kantor informasi dan Humas Pesarian Gunung Kawi. Nanti ketemu saya lagi gitu di sana. Gitu. Terus kemudian kalau ke Jamsi, ini teman-teman Jamsi itu kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ya, misalnya tentang pendidikan, kalian kedepannya ini gimana, atau sekarang lagi punya masalah apa sih gitu, tanyain. Ini ada petugasnya dari Yayasan Ngesti Gondo, nanti stick bambu teman-teman ini akan dikasih secara kertas gitu, jadi kertas kecil ada tulisan syairnya, jadi apa nomor berapa, terus isinya nanti apa, nah maknanya ini apa, itu teman-teman coba tanyakan ke petugasnya. Nah nanti kalau misalnya teman-teman berkenan untuk memberikan sebenarnya uang sukarela, jadi tarifnya itu tidak ada peratoan, tapi teman-teman bisa memberikan uang sukarela aja, itu di Jamsi juga. Terus kemudian setelah itu teman-teman kalau misalnya ada yang mau lihat-lihat kelenteng, Yuk. namanya itu Singakilin, itu adalah hewan tunggangan para dewa di mitologi Tionghoa seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada beruang. Nah, kemudian teman-teman di sini juga ada lilin besar. Lilin besar di sini itu makna filosofinya adalah doa para pengunjung yang datang ke Pesarian Gunung Kawi, harapannya supaya usaha mereka, umur mereka, ekonomi mereka itu selalu terang seperti nyala lilin. Kemudian untuk asapnya yang membumbung ke atas ini jadi bentuk manifestasi dari doa mereka untuk sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa, seperti itu. Nah kalau yang di sini ini namanya tikong. Tikong itu artinya Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kenapa kok ruangannya lebih luas, tidak ada bentuk apa-apa selain tempat jumpa, terus kemudian altar untuk memasang sesajian dan untuk memasang lilin seperti itu, karena memang melambangkan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa ini tidak berwujud seperti itu kan. Terus ya di sini ada hioswa atau Hiolo atau silver, itu namanya bintang terang, atau sama fungsinya, makna filosofinya mirip seperti lilin. Itu maknanya supaya kehidupan mereka ini selalu terang seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada petugas juga. Kalau teman-teman misalnya nanti datang ke sini mau bertanya tentang sesembayangan atau sesajian, itu bisa bertanya langsung kepada petugas yang ada di lokasi seperti itu. Dan biasanya di sini juga ada jadwal, dalam 1 tahun itu ada 3 hari besar. Oke baiklah, sekarang kita berada di kuil Dewi Kuan Im yang berada di Gunung Kawi, dan lebih tepatnya sudah berdiri sejak 1871. Berikut adalah kuilnya. Ya, kalau untuk sejarah tradisi dan budaya Gunung Kawi ya, itu sebenarnya kalau diketahui dari setahu saya itu sejak kepemimpinan juru kunci yang bernama Haji Raden Hasim Mikirejo gitu. Jadi memang beliau ini yang banyak mengajarkan, bukan mengajarkan sebenarnya, lebih banyak apa ya, mencetuskan kok ada wayang kulit ini sebagai ruatan dan hiburan. Terus kemudian ada pagelar acara suro yang dilaksanakan setiap tanggal 12 suro. Terus kemudian ada acara satu selo maksud saya. Itu kan kalau di sini itu jadi event tahunan. Jadi 1 selo sama 12 suro itu event tahunan, di mana 1 selo memperingati Haul Eyang Jugo dan 12 suro ini memperingati Haul Eyang Raden Mas Imam Sudiono, seperti itu. Itu dipopulerkan oleh pengelola Yayasan Ngesti Gondo waktu itu. Ketuanya adalah Bapak Haji Hasim Mikirejo, itu sekitar tahun 1940-an seperti itu. Terus kemudian ada dapur, itu fungsinya bagaimana di Pesarian Gunung Kawi. Terus kemudian selain itu ada tari-tarian. Kalau misalnya untuk seiring perkembangan zaman ya, itu memang ya diteruskan. Jadi ibaratnya Pak Hasim Mikirejo, Bapak Raden Hasim Mikirejo yang membuka yang membangun fondasinya. Nah, anak turunnya ini yang meneruskan sampai saat ini seperti itu.
Ya, kalau untuk di sini Hindu kebetulan belum ada ya Kak. Jadi kalau di sini memang untuk arsitekturnya ini lebih ke Jawa, Islam, sama Tionghoa gitu. Kalau untuk contohnya teman-temannya bisa lihat bangunan Jamsi. Itu di bangunan Jamsi di setiap yang penyangganya ada 8 sudut ya, 8 tiang lah, itu satu putaran itu bentuknya segi 8 itu dalam anggaran Cina kan angka keberuntungan, lucky 8 ya, lucky number gitu kan, lucky number. Jadi 8 nggak ada putusnya rezekinya, jadi terlambang, makanya kenapa jadi angka yang favorit, bukan angka ya, angka favorit lah bisa kita bilang di agama Tionghoa. Terus kemudian fungsinya Jamsi ini sebagai tradisi masyarakat Tionghoa gitu. Masih nge-video mas? Prakteknya, Ya. Ini dalam prakteknya adalah digunakan Ya, untuk pulang. meskipun di dalam prakteknya adalah digunakan oleh semua agama, tapi sebenarnya kan berangkat dari tradisi masyarakat Tionghoa. Terus kemudian untuk Jawanya kita bisa lihat dari mana sih gitu ya, selain ukiran tadi ada ukiran pati gaya Jepara ya, maksud saya gaya Jepara, di atasnya itu ada penutup atap, itu namanya mustaka. Nah mustaka ini ciri khas banget dengan bangunan dari arsitektur Jawa seperti itu. Terus kemudian kelenteng ini juga ada akulturasinya, jadi warna merah, kuning itu kan udah pasti di Tionghoa memang warna utama ya gitu. Terus kemudian hijau juga ini juga melambangkan Jawa juga. Terus kemudian kenapa bentuk atapnya seperti ini juga ada makna akulturasinya, jadi bentuknya ini kan apa itu tumpang ya, bersusun jumlahnya gede. Orang tahu segalanya di zaman apa yang kalau kita bahas orang sebelum apa itu Hindu Buddha ya, Hindu Buddha itu ada namanya bentuknya itu beratap tumpang berjumlah ganjil, itu kan ciri khasnya dari mereka itu kayak undan berunda, kayak gitu. Keseniannya biasanya ditampilkan itu biasanya ada tari. Jadi kami ini benar-benar buat band sendiri, gerakan tari sendiri, dan memang ada makna-maknanya. Kayak kemarin itu kita ada namanya tari sesaji kali. Tari sesaji kali itu menceritakan tentang aktivitas yang ada di besaran Gunung Kawi. Jadi mulai ada membawa dupa dalam gerakan tariannya seperti itu. Terus kemudian ada keris, itu namanya dulu itu tarinya tari Pusoko Kanjeng Eyang, itu memang terinspirasi langsung dari besaran Gunung Kawi. Kemudian kemarin pada tarinya ada di YouTube ya kayaknya, jadi ada properti yang digunakan seperti keris, dupa, bunga seperti itu. Terus kemudian ada tari Gumur Kahing Kawi, terus kemudian ada tari itu apa, Lenggang Pesona, kemarin kita tampilkan waktu ulang tahun Kabupaten Malang yang ke-1368 gitu. Sekian. Dan Kak, kasih ya. Sama-sama.